semuanya, di video kali ini yuk kita bahas tentang tantangan kebudayaan di Indonesia. Simak video ini dari awal sampai akhir. Oh ya adik-adik, kalian tahu tidak bahwa negara Indonesia kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke? Berbagai macam budaya maupun beragam adat istiadat. Setiap daerah punya keunikannya masing-masing, seperti kulinernya, batik, kesenian, tari tradisional, dan juga rumah adat. Nah, kebudayaan sendiri diartikan sebagai jati diri, karena budaya mencakup nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan perilaku khas yang membentuk identitas unik suatu individu, kelompok, atau bangsa, menjadi penanda atau pembeda dan juga pedoman hidup bersama. Tapi kalian tahu nggak? Sekarang tuh marak banget loh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mulai dari pakaian, bahasa, tarian, macem-macem deh pokoknya. Aduh, gimana ya kalau misalnya nilai-nilai budaya lokal negara kita sampai tergeser? Khawatir banget gimana kalau nanti identitas bangsa kita jadi luntur. Oh iya, di sini ada cuplikan video. Kita nonton dulu yuk. Dan seperti sekarang ini, pengaruh kebudayaan asing tidak dapat dihindari lagi. Banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mulai dari teknologi, kesenian, politik, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia. Sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, kalian tahu tidak apa itu budaya asing? Budaya asing adalah budaya yang berasal dari luar negeri atau masyarakat lain yang berbeda dengan budaya lokal atau budaya kita sendiri. Budaya asing dapat mencakup beberapa aspek seperti tradisi, kebiasaan, bahasa, agama, seni, makanan, minuman, pakaian, dan juga gaya hidup. Budaya asing dapat mempengaruhi dan memperkaya budaya lokal, serta memberikan kesempatan untuk belajar dan memahami perbedaan antara masyarakat. Namun, budaya asing juga dapat menimbulkan tantangan dan konflik jika tidak dipahami atau dihargai dengan baik. Di Indonesia sendiri, ada beberapa budaya asing yang telah masuk, seperti budaya Barat dari Amerika dan Eropa, budaya Asia dari Jepang, Korea, atau Cina, serta budaya Timur Tengah seperti Arab dan juga Turki. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita tonton tayangan berikut. Budaya asing dapat diartikan sebagai budaya yang berasal dari negara luar dan dapat mempengaruhi masyarakat suatu daerah atau negara. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi yang menciptakan kerjasama antar negara, sehingga terjadilah proses penyebaran kebudayaan dari satu daerah ke daerah lainnya. Masuknya budaya asing ke Indonesia salah satunya adalah melalui teknologi. Perkembangan teknologi internet sekarang ini banyak digunakan oleh masyarakat dan dapat mengakses berbagai macam informasi yang mereka inginkan. Baik itu informasi yang bermanfaat atau positif hingga informasi yang negatif. Pesatnya perkembangan globalisasi sekarang ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya Barat yang menjadi trendsetter masyarakat sekarang ini. Keadaan seperti itu lama-kelamaan akan mengikis budaya dan kearifan lokal atau budaya tradisional yang sudah lama dilakukan, sehingga budaya tradisional mulai mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern sekarang ini. Nah, dari cuplikan video dan penjelasan tadi, pasti kalian timbul pertanyaan kan? Jika budaya lokal sudah bercampur dengan budaya asing, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Sebetulnya percampuran budaya itu ada akibat positif dan negatifnya. Akibat positifnya akan mempengaruhi pengembangan budaya, seperti budaya lokal yang dapat berkembang dan menjadi lebih kaya dengan pengaruh budaya asing. Kemudian pertukaran ide,
Budaya asing dapat membawa ide-ide baru dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Di sisi lain, dari aspek globalisasi, budaya lokal juga dapat menjadi lebih terbuka dan siap menghadapi globalisasi. Yang terakhir, percampuran budaya dapat memicu kreativitas dan juga inovasi dalam bidang seni, musik, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita bahas dari sisi negatifnya ya. Budaya lokal dapat kehilangan identitasnya jika terlalu banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Budaya asing juga dapat membawa pengaruh negatif seperti nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Yang terakhir, budaya lokal dapat mengalami krisis jika tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan budaya asing. Aduh, ngerinya jangan sampai terjadi ya. Nah, ada yang lebih ngeri lagi nih. Semakin terkenal budaya lokal dapat memicu negara lain untuk mengklaimnya sebagai bagian dari budaya mereka. Ini fenomena yang sering terjadi di negara kita. Seperti yang ada dalam cuplikan video berikut ini ya. Mengetahui jika negeri jiran tetangga kita Malaysia kembali mengeklaim bahwa tarian pendek dari Songket yang digadai-gadai merupakan kain berasal dari Sumatera Selatan, ditetapkan secara pemerintah Malaysia berencana mengajukan kesenian reog sebagai warisan budaya Indonesia yang diklaim Malaysia. Selama ini ada pencak silat sebelumnya, kemudian juga ada wayang kulit, batik, lagu Rasa Sayange. Ini tari pendek dan tari piring, rendang, angklung, kuda lumping. Untuk mengatasi semua tantangan tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah lakukan dokumentasi budaya lokal dengan baik, termasuk untuk menjaga sejarahnya, tradisi, dan praktik budaya. Selain itu, kita juga harus melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya lokal dan kekayaan yang ada di negeri ini. Negara juga sepatutnya harus memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap kekayaan budaya lokal. Negara juga bisa melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat lokal, pemerintah, maupun organisasi internasional untuk melindungi dan mempromosikan budaya lokal negara kita. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian tahu tidak? Ada loh beberapa organisasi yang memiliki peran sebagai pelindung untuk budaya. Yang pertama, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud. Kemudian ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB. Selanjutnya ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dan yang terakhir ada UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada loh cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya lokal. Kayak video satu ini nih, memperkenalkan alat musik tradisional sejak dini. Tapi bukan cuma itu, kita juga bisa memperkenalkan tarian tradisional atau mendaftarkan anak-anak ke sanggar tari. Tapi kalian tahu nggak kalau budaya itu bukan cuma tentang alat musik dan tarian tradisional aja, tapi makanan juga termasuk ke dalam budaya lokal. Seperti cuplikan video satu ini nih. Ini kemarin ada di soal bahasa Sunda. Apa coba? Ini namanya peyem. Memperkenalkan makanan tradisional berupa peyem kepada seorang siswa. Anak-anak zaman sekarang mana tahu makanan peyem kayak gini. Karena mereka lidahnya udah modern banget. Anak-anak tahun 2000-an pasti udah gak asing banget sama makanan ini. Biasanya sering disuguhkan di acara kondangan, bener kan? Hehe. Oke, liatin lu ke kamera makanannya. Ini wajib enak. Iya, cobain, makanya cobain dulu. Ini peyem. Ini tuh terbuat dari beras ketan pakai ragi. Kenapa kamu belum coba? Udah kan nih, coba ibu yang coba ini. Ya enak ini. Baunya emang pakai ragi kan, ini jadi kurang, ya mungkin kurang enak. Cobain, aku harus tahu, coba. Aku harus tahu rasa peyem itu seperti apa. Harus coba dulu.